Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus 6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani muda Sultra, apa kabar? Kali ini, kita akan membahas berita yang sedang ramai diperbincangkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengancam akan menutup dan mengambil alih penggilingan padi yang tidak patuh pada harga pembelian pemerintah, HPP, Rp6.500 per kilogram. Waduh, kenapa ya Prabowo sampai mengeluarkan ancaman seperti ini? Apa dampaknya untuk petani kita? Simak terus videonya, karena kita akan kupas tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info terbaru seputar pertanian dan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada petani. Yuk, langsung kita bahas. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu latar belakang kebijakan ini. Sebagai negara agraris, Indonesia punya jutaan petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, terutama padi. Namun, selama ini, banyak petani yang mengeluh karena harga gabah seringkali tidak stabil dan cenderung merugikan mereka. Nah, untuk melindungi petani, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah, HPP, sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen, GKP. Tujuannya, agar petani mendapatkan harga yang layak dan tidak dirugikan oleh tengkulak atau penggilingan padi yang membeli gabah dengan harga murah. Tapi, masalahnya, tidak semua penggilingan padi patuh pada aturan ini. Banyak yang masih membeli gabah di bawah HPP, sehingga petani tetap merugi. Nah, inilah yang bikin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, geram dan mengambil tindakan tegas. Dalam sebuah pernyataan resmi, Prabowo Subianto mengancam akan menutup dan mengambil alih penggilingan padi yang tidak patuh pada HPP Rp6.500 per kilogram. Beliau menegaskan bahwa kebijakan ini harus ditegakkan demi melindungi kesejahteraan petani. Menurut Prabowo, penggilingan padi yang tidak patuh pada HPP dianggap merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Jika penggilingan padi tersebut tetap bandel, pemerintah tidak segan-segan untuk mengambil alih operasionalnya. Tapi, ancaman ini tentu saja menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas untuk melindungi petani. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penutupan atau pengambil alihan penggilingan padi bisa berdampak pada rantai pasok beras di pasaran. Lalu, apa sih dampaknya bagi petani dan konsumen? Yuk, kita lanjut bahas. Pertama, bagi petani, kebijakan ini tentu sangat menguntungkan. Dengan penegakan HPP, petani diharapkan bisa mendapatkan harga yang lebih layak untuk gabah mereka. Ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tapi, ada juga kekhawatiran bahwa penutupan atau pengambil alihan penggilingan padi bisa menyebabkan kelangkaan penggilingan padi yang legal. Jika hal ini terjadi, petani justru bisa kesulitan menjual gabah mereka karena jumlah penggilingan padi yang berkurang. Selain itu, kebijakan ini juga bisa berdampak pada rantai pasok beras di pasaran. Jika penggilingan padi besar ditutup, bisa terjadi kelangkaan beras di pasaran, yang akhirnya memicu kenaikan harga beras. Ini tentu akan memberatkan konsumen. Jadi, ada dua sisi yang harus diperhatikan. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggilingan padi, sekaligus memberikan edukasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi HPP. Kedua, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga tidak mengganggu rantai pasok beras di pasaran. Misalnya, dengan memberikan insentif kepada penggilingan padi yang patuh pada HPP. Terakhir,
Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa mewujudkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Jadi, sahabat petani muda Sultra, kebijakan Prabowo Subianto ini memang punya dua sisi. Di satu sisi, melindungi petani, tapi di sisi lain, bisa berdampak pada rantai pasok beras. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Mari bersama-sama mendukung petani Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani muda, maju terus pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.